teman-teman, kembali lagi bersama kami di Yeni Motivation. Hari ini kita akan sharing-sharing karakter karyawan umum yang dicari oleh perusahaan. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Dan tetap stay tune di channel kami Yeni Motivation. Baik, jadi topik kita hari ini karakter karyawan yang umum dicari perusahaan. Jadi jangan cepat puas dulu ketika kamu sudah diterima kerja. Biasanya karyawan baru yang ketika sudah diterima untuk bekerja itu pasti melewati masa-masa proses dulu. Jadi ketika seseorang bekerja itu pasti akan harus kita mengetahui karakternya dulu. Jangan sampai kita menyesal dengan karakternya, karena bisa saja melakukan kesalahan yang sama, bahkan mungkin kita akan lebih membenci, akhirnya tidak menyukainya sama sekali. Mungkin itu saja. Kita tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke poin-poinnya. Silahkan Mas. Oke, mungkin ya kita langsung saja ya untuk pembahasan kita hari ini. Ya, kita hari ini membahas tentang karakter karyawan yang umum dicari di perusahaan ya. Dicari perusahaan ya, apalagi dia bekerjanya bagus pasti dicari. Seperti yang Mas Adris katakan tadi, ketika kita sudah diterima di sebuah perusahaan untuk bekerja, kita jangan terlalu bersenang dulu, terlalu ya berharap lebih dulu. Kita harus tahu bahwa ketika kita sudah dijadwalkan untuk datang memulai hari pekerjaan kita, hari pertama kita harus tahu bahwa itu adalah mungkin masa-masa percobaan kita, apakah kita adalah sosok karyawan yang dicari perusahaan itu atau bukan gitu. Mereka akan melihat ya, awal-awal kita masuk akan melihat karakter kita bagaimana, pribadi kita dengan karyawan lain bagaimana, cara kerja kita bagaimana gitu. Jadi pihak perusahaan tersebut menilai kita bekerjanya seperti apa, apakah ini sesuai dengan sosok karyawan yang dicari perusahaan tersebut, atau mungkin hanya ya sekedar ngomong pada saat interview aja gitu. Nah, jadi ya kita harus tahu nih karakter-karakter apa saja, karakter karyawan apa saja yang dicari perusahaan di luar sana gitu. Nah, jadi itu yang kita akan bahas ya hari ini. Jadi teman-teman ya jangan lupa saksikan ya, dan dicerna juga kalau misalkan nanti mungkin ya melamar di berbagai perusahaan, bisa tahu mungkin seperti ini yang perusahaan-perusahaan cari gitu. Nah, jadi mungkin kita langsung saja untuk membahas 4 karakter karyawan yang umum dicari perusahaan. Jadi kita mungkin langsung saja ke poin-poinnya karakter karyawan yang umum dicari perusahaan. Oke ya, mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan inti kita, yaitu 4 karakter ya, 4 karakter karyawan yang umum dicari di perusahaan. Nah, untuk karakter yang pertama ini yaitu tidak manja ya, pastinya kan ya. Di perusahaan di mana-mana tidak ada yang mau karyawannya manja gitu. Nah, tidak manja ini kan ya di setiap perusahaan, di setiap pekerjaan ya sudah wajib ya kita bekerja mandiri tanpa dibantu orang lain ya. Kalau misal pun itu dibantu karena kita mungkin benar-benar tidak tahu atau lagi sibuk ya, karena atau juga orang lain lagi free ya, tidak ada kerjaan gitu. Nah, ini ketika kita mungkin di sebuah perusahaan kita manja atau kita selalu meminta bantuan atau selalu ingin dibantu oleh rekan-rekan kerja kita, itu adalah salah satu sifat yang karakter yang tidak disukai perusahaan ya. Tidak hanya dibenci oleh teman-teman karyawan, teman kerja kita, juga dibenci oleh perusahaan begitu. Karena setiap karyawan di situ kan, setiap rekan kerja kita punya tugas masing-masing yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita jangan berharap bahwa dia akan membantu kita menyelesaikan pekerjaan kita gitu. Kita juga harus bisa berusaha mandiri untuk mengerjakan ini dengan selesai, supaya nilai kita juga di perusahaan tersebut bagus gitu. Dinilainya orangnya ya mandiri gitu, orangnya juga menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu gitu. Dan yang terpenting kita disiplin dalam mengerjakan yang sudah ditugaskan kepada kita gitu. Jadi jangan berharap kita untuk selalu dibantuin teman ya. Kita dibantuin ya kalau mungkin kita yang seperti dijelaskan tadi ya, lagi teman-teman kita, rekan kerja kita free, atau mungkin ya sudah seharusnya dibantu, atau dalam mungkin kerja tim. Nah, itu ya wajar. Cuman kalau
hanya pekerjaannya masing-masing, pekerjaan yang harus diselesaikan secara individu. Kita jangan berharap ya, jangan berharap. Walaupun mungkin kita belum tahu, kita harus berusaha bagaimana caranya kita menyelesaikan tersebut. Begitu. Nah, itu untuk poin pertama ya, jangan manja kalau udah diterima perusahaan, karena ketika kita manja nanti perusahaan benci dan setelah masa percobaan selesai kita akan dikeluarkan dari perusahaannya karena tidak sesuai dengan sosok karyawan yang dia cari gitu. Jadi karakter yang pertama itu tidak manja. Ya. Jadi tidak manja itu berarti kita harus berjuang sendiri, tidak boleh merepotkan orang lain, karena sesama karyawan itu kita sudah beri tugas oleh pemimpin, tanggung jawab. Jadi ketika sudah diberi tugas itu kita harus mengerjakan tugas kita masing-masing, jangan merepotkan orang lain karena semua orang itu pasti mempunyai pekerjaan. Jadi ketika kita mempunyai sifat seperti itu atau karakter seperti itu, maka ketika mungkin selesai percobaan, maka yang pastinya kita akan dikeluarkan. Jadi kita harus mengerjakan sesuai kemampuan kita, karena semua manusia itu pasti mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Baik, mungkin kita lanjut ke poin yang kedua, silakan. Oke, mungkin kita langsung saja untuk ke karakter yang berikutnya ini, yaitu cepat tanggap. Nah, untuk kedua ini yang saya bilang cepat tanggap ya. Di dalam sebuah perusahaan pasti ingin mempekerjakan karyawannya yang cepat tanggap ya, cepat nangkap istilahnya, yang cepat tanggap terhadap instruksi dari atasannya. Itu mungkin paling sebal mempekerjakan orang yang lelet istilahnya, yang selalu diinstruksikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, selalu diinstruksi. Itu yang seharusnya dia sudah bisa kerjakan sendiri gitu, atau mungkin sudah bisa kerja sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan, tetapi dia mungkin kerjanya memperlambat terus, atau kerjanya kurang beres terus, atau ya hanya itu saja yang salah dari yang pekerjaan tersebut gitu. Jadi ketika mungkin kita diperintahkan atasan untuk mengerjakan sesuatu, kita jangan jangan tunggu ketika sudah selesai, jangan tunggu untuk diperintahkan lagi untuk mengerjakan yang selanjutnya gitu. Kita sudah tahu apa tugas kita di perusahaan tersebut ya, apalagi kan di perusahaan yang dibesar-besar kan, sudah di awal-awal kita masuk kan sudah dikasih tahu tugas kita di situ apa aja gitu. Jadi kita jangan tunggu diinstruksikan, kita bisa bekerja gitu. Ketika mungkin kamu ya kurang tahu atau masih belum bisa sama sekali untuk mengerjakan sesuatu, kamu ya coba terus meningkatkan kinerja kamu, atau kamu coba terus ya. Itu adalah sebuah nilai plus dari perusahaan. Dia akan menilai kamu adalah orang yang gigih, orang yang mau belajar, orang yang mau dia untuk bisa menyelesaikan tugasnya atau tanggung jawabnya dengan tepat waktu gitu. Jadi kamu akan mendapat nilai plus dari perusahaan tersebut, meskipun mungkin kamu tidak cepat tanggap, tetapi kamu harus belajarnya cepat, harus bisa menyesuaikan diri agar kamu bisa cepat tanggap, tidak diinstruksikan terus dari apa yang harus kamu kerjakan begitu. Nah, jadi itu untuk karakter yang kedua ya. Kita perusahaan itu ingin karyawannya cepat tanggap gitu. Jadi tidak harus diinstruksikan semua kerjaan untuk dikerjakan begitu. Baik, jadi karakter yang kedua itu cepat tanggap. Jadi cepat tanggap itu pasti akan sangat dibutuhkan oleh perusahaan, karena kita orangnya ingin maju. Jadi ketika kita ada karakter-karakter yang seperti itu akan sangat disukai oleh pemimpin, terlebihnya perusahaan. Jadi mungkin misalkan kita mungkin lelet, ketika kita lelet itu pasti perusahaan juga akan menilai, ini karyawan pekerjaannya begini, jadi pasti akan menilai kita. Tapi mungkin ketika kita lelet itu kita harus belajar dari setiap kesalahan-kesalahan kita sebelumnya, supaya dari pemimpin atau atasan kita bisa mempromosikan kita. Kalau kita itu bukan orang yang lelet, tetapi kita itu adalah orang yang gigih dan ingin mau maju atau berkembang ke depannya. Itu untuk poin yang kedua atau karakter yang kedua. Kita lanjut ke poin yang ketiga, silahkan. Oke, mungkin kita langsung saja. Tadi sudah dijelaskan juga sedikit ya untuk tentang yang karakter yang kedua. Jadi mungkin kita langsung saja ya ke karakter yang ketiga nih. Yang ketiga itu pantang menyerah.
Nah ini ya, ketika kita mungkin sudah melakukan salah satu cara untuk mencapai sesuatu, untuk membuat sesuatu berhasil, gagal, itu bukan berarti itu mustahil untuk Iya. kita capai. Cuman kita hanya butuh apa namanya, mental kita jangan menyerah ya. Kita harus punya jiwa-jiwa yang pantang menyerah supaya kita bisa apa namanya, mencapai apa yang kita inginkan, mencapai apa yang sudah menjadi tujuan perusahaan gitu. Jadi ketika salah satu cara yang kita coba gagal atau tidak apa namanya, tidak bisa untuk mencapai sesuatu, kita harus bisa memikirkan cara-cara lain untuk bisa mencapai itu gitu. Itu adalah salah satu karakter pantang menyerah yang sangat dibutuhkan ya. Ketika kita mungkin gagal dalam melakukan salah satu cara, kita bisa berpikir lagi, mempunyai ide baru lagi untuk mencapai itu gitu. Jadi kita tidak hanya stuck di hanya satu ide itu. Kita punya banyak cara, cuman kita harus mencobanya ya, mencoba duluan. Seperti yang sudah bilang tadi, ketika gagal yang satu, kita ya cari lagi yang lain gitu. Jangan hanya sudah gagal yang itu kita bilang aduh mustahil nih saya kesini, karena yang namanya proses ya, kita kembali lagi ke proses itu tidak jalannya lurus saja, pasti ada gagalnya, ada ya yang bagusnya gitu. Jadi kita intinya jangan menyerah saja, jangan menyerah. Kita harus jadi orang yang apa namanya, yang harus diandalkan di perusahaan gitu. Orang yang pantang menyerah itu adalah orang yang paling diandalkan di perusahaan, karena ketika ada masalah-masalah atau pekerjaan yang tidak beres, pasti akan selalu diandalkan dan diminta pendapatnya. Menurut kamu mungkin ini seperti apa sehingga bisa berhasil, atau menurut kamu seperti apa nih supaya perusahaan kita makin berkembang begitu. Itu adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan, yang diandalkan di perusahaan dimanapun. Pasti kamu akan selalu diandalkan dan selalu dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi itu adalah karakter yang ketiga ya, karakter pantang menyerah yang harus ada dalam diri kita juga ketika kita mungkin bekerja di perusahaan. Dimanapun kita bekerja, kita jangan menyerah ya, karena di setiap pekerjaan tidak ada yang gagal, tidak ada yang berhasil terus yang kita kerjakan. Ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Jadi ketika kita gagal ya kita coba cara lain untuk mencapai sesuatu gitu. Nah itu untuk karakter yang ketiga ya, pantang menyerah. Jadi kita jangan cepat-cepat menyerah ketika kita belum mencapai sesuatu. Baik, jadi untuk karakter yang ketiga itu pantang menyerah. Ya. Jadi menurut saya itu pantang menyerah itu atau karakter yang ketiga ini sangat penting atau sangat bagus di setiap diri kita. Kenapa? Karena ketika kita mudah menyerah itu, ketika kita mudah menyerah itu bukan solusinya. Jadi Ya, benar. kita harus berjuang, karena ketika mungkin kita gagal dalam satu cara masih banyak masih ada 1000 cara yang kita harus cari. Jadi Cuman kita harus pikirkan. iya, kita harus pikirkan bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari masalah ini. Jangan kita terpaku dengan satu masalah, akhirnya kita bisa menyerah dan apa yang kita impikan akhirnya tidak bisa tercapai. Jadi kita harus kuat, jangan cepat menyerah. Mungkin kita lanjut ke poin yang terakhir, silakan Mas. Oke, ya mungkin kita langsung ya ke poin atau ke karakter yang terakhir dari karakter karyawan yang umum dicari perusahaan. Nah, untuk karakter yang keempat nih yaitu fokus ya, fokus. Nah, di antara banyak hal yang tidak disukai perusahaan atau dibenci perusahaan, ya salah satunya itu yaitu perusahaan tidak akan menyukai karyawan-karyawan yang membuang waktunya, membuang-buang waktunya ya. Nah, namun sebaliknya ketika perusahaan mendapatkan karyawan yang yang fokus, dia akan sangat senang sekali karena karyawan yang fokus itu produktivitasnya sangat tinggi gitu. Jadi perusahaan itu akan benci kepada karyawan yang membuang-buang waktunya. Artinya ketika mungkin dalam jam kerja atau mungkin pekerjaannya sedang berjalan belum selesai, dia mungkin mengakses media sosial atau bermain-main dengan apalah gitu, atau ya bersantai-santai dulu, menunda-nunda waktu pekerjaan gitu. Dia mungkin berpikir nanti sebentar aja lah, kan tidak lama lagi mungkin selesai gitu. Jadi karyawan itu meskipun itu hal sepele ya, hal yang mungkin menurut kita kan tidak lama lagi selesai. Nah, cuman untuk di perusahaan-perusahaan besar di luar sana itu tidak suka dengan karyawan seperti itu, karena
menurut perusahaan di luar sana itu orang yang karyawan yang fokus itu adalah karyawan yang produktivitasnya tinggi, yang hasil kerjanya itu kualitasnya tinggi gitu. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang fokus yang tidak membuang-buang waktunya itu disayang sama perusahaan. Bahkan mungkin ketika dia mau keluar atau mau mengajukan resign, mungkin akan ya diterima lagi kembali ya mungkin, atau tidak dilepas untuk keluar gitu. Nah, jadi perusahaan akan melakukan segala cara untuk menahan karyawan tersebut begitu istilahnya. Jadi ya itu untuk karakter yang keempat ya, fokus ya. Jadi kita ketika kita mungkin bekerja dalam sebuah perusahaan, kita harus fokus ya, kita harus benar-benar menyelesaikan tugas kita dulu, kita harus menyelesaikan apa yang seharusnya kita kerjakan, baru kita mungkin melakukan sesuatu ya, membuka media sosial atau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman begitu. Jangan kita ketika kita mungkin masih dalam jam kerja atau masih dalam pekerjaan belum selesai, kita membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ya yang diinginkan perusahaan lah istilahnya gitu. Nah, jadi itu tadi ya, itu hanya 4 saja untuk karakter ya yang kita bahas ini, karakter karyawan yang umum dicari perusahaan gitu. Jadi ya semoga ini bisa bermanfaat teman-teman di luar sana mungkin yang ingin mencari kerjaan, yang ingin melamar ke perusahaan-perusahaan besar, mungkin melamar kerja dimanapun. Ya harus perhatikan ya, apakah kamu sudah memiliki karakter tersebut atau kamu mungkin masih ada kekurangannya. Kamu harus cepat belajar ya, istilahnya kamu harus cepat tanggap ya, seperti yang kedua tadi. Jadi kamu ketika apa yang dikerjakan itu, apa yang diinstruksikan, kamu cepat tanggap dan tidak perlu diinstruksikan berulang-ulang kali gitu. Nah, jadi itu saja ya dari saya yang saya bisa sampaikan untuk pembahasan kita hari ini. Jadi ketika mungkin teman-teman mau melamar nanti ke perusahaan, harus memiliki beberapa karakter dari ini sehingga ya perusahaan juga merasa senang ya mempunyai karyawan seperti kamu. Nah, mungkin sekian dari saya akan kembalikan ke Mas Adris. Baik, terima kasih Mas. Baik, jadi itu tadi 4 poin atau 4 karakter yang sudah disampaikan oleh Mas John tentang karakter karyawan umum yang dicari oleh perusahaan. Baik, jadi mungkin dari 4 karakter atau 4 poin yang disampaikan dari kami, mungkin penyampaian kami kurang jelas atau mungkin ada kata-kata yang masih salah, kita mohon maaf karena kita di sini juga sementara belajar. Baik, sebelum kita tutup, bagi teman-teman yang ingin bergabung ke SOB Nusantara Jaya, untuk linknya sudah di deskripsi, jadi tinggal dicek aja. Nanti informasi selengkapnya ada di sana. Ya. Baik, sebelum kita tutup, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye-bye.